Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34. Bibit unggulnya ternyata tak perlu diragukan. Siko hanya meletakkan handuk kecil itu di dalam baskom yang ada di atas, langsung bergabung merepahkan tubuhnya di samping istrinya. Siko menarik kepala Zafrina lembut. Ia memindahkan kepala Zafrina di lengannya. Tak lama Siko pun terlelap sambil mendekap tubuh Zafrina. Pukul 3 dini hari, Zafrina terbangun. Ia merasakan kerongkongannya terasa kering. Dia mengangkat wajahnya dan menatap suaminya sekilas. Tampannya suamiku, Zafrina bangun dengan hati-hati. Jangan sampai gerakannya membangunkan Siko. Dia menunduk ke bawah, senyum Zafrina mereka saat melihat pakaiannya telah berganti. Betapa beruntungnya ia memiliki Siko sebagai suaminya. Zafrina menuang air dari teko dan mulai minum. Perutnya mendadak terasa keroncongan. Zafrina memutuskan untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Dia turun ke dapur. Suasana masih sangat begitu sepi. Zafrina menyalakan lampu dapur dan mulai mencari sesuatu untuk mengisi perutnya. Dia melihat ke dalam kulkas, tapi Zafrina tak menemukan sesuatu yang membangkitkan selera makannya. Dia mulai menggeledah seluruh lemari penyimpanan. Mata Zafrina seketika berbinar melihat ada deretan bungkus mie instan. Baru membayangkannya saja, rasanya air liur Zafrina tak tahan untuk tidak menetes. Ia langsung bergerak dengan cepat. Zafrina mengupas 2 bawang putih dan mulai menumis. 2 telur ayam kampung sudah dipecahkan dan dikocoknya. Zafrina segera memasukkan telur itu ke dalam tumisan bawang putih. Setelah itu, Zafrina mulai menuangkan air. Ia mengambil sayuran dan cabai untuk ditambahkan sebagai pelengkap. Kepulan asap mie instan membumbung dan menggelitik rasa kelaparan Zafrina. Dia segera mengambil sumpit dan mulai makan. Suapan demi suapan perlahan mulai mengisi kekosongan di perut Zafrina. Wajahnya sangat puas sekali bisa memakan mie yang terbilang pedas itu. Queen, panggil Siko berdiri di gawang pintu dapur. Pria itu kini memakai celana pendek sebatas lutut berwarna putih. Tubuh bagian atasnya telah terbungkus kaos berwarna putih. Ada apa, King? Kamu kehilangan kehangatan ya? Goda Zafrina. Tentu saja. Apa yang kamu makan? Tanya Siko berdekat ke arah Zafrina. Aku makan mie instan, kata Zafrina sambil kembali menyeruput kuah mie pedasnya. Akhirnya, kamu lapar juga kan? Tadi aja diajakin makan kamu nolak. Zafrina hanya nyengir. Sekarang giliran Siko yang menjadi penonton istrinya makan. Ia sesekali mengelap bibir istrinya yang terpercik kuah mie. Zafrina kembali ke kamar bersama Siko setelah makan. Perutnya yang kenyang membawa Zafrina dengan cepat menyambut mimpinya. Siko terlanjur tak bisa tidur. Ia mengusap perut Zafrina yang datar dan berujar lirih. Semoga lekas ada pengganti di dalam perutmu ini, Queen. Aku tahu kamu sering merasa kesepian, tapi kamu tidak pernah mau memperlihatkannya padaku. Siko menarik selimut lebih ke atas lagi agar Zafrina merasa hangat. Siko berbaring dengan berumpu pada kedua tangannya yang dilipat di bawah kepala. Matanya sejak tadi tak lepas menatap wajah istri sekaligus sahabat terbaiknya. Zafrina adalah sosok partner in life yang sempurna untuk Siko. Keesokan harinya, Zafrina baru saja selesai mandi. Wajahnya muram karena tak mendapati Siko tidur di sampingnya. Pria itu sudah berangkat duluan karena ada rapat hari ini, dan hal itu membuat pagi Zafrina terasa buruk. Kenapa tidak membangunkan aku? Kenapa harus berangkat pagi-pagi sekali? Memangnya kantor udah buka jam 6 pagi? Sejak tadi Zafrina terus menggerutu. Suasana hatinya benar-benar tidak baik sekarang. Dia kesal, marah, juga kecewa. Kekesalan Zafrina ternyata awet hingga siang menjelang. Pagi tadi dia bahkan melewatkan sarapannya. Ia merasa akhir ini perutnya terasa penuh. Kelvin dan Ray yang tidak tahu apa bahkan jadi korban kekesalan Zafrina.
Wanita itu terus marah. Marah tak karuan hanya karena masalah sedikit. Kalian itu niat kerja atau enggak? Gitu aja susah banget. Maaf, Nona. Hanya itu kata yang sepanjang hari ini diucapkan Kelvin dan Ray. Mereka tak tahu apa penyebab nona mudanya marah. Zafrina mematikan ponselnya sebagai aksi ngambek karena Zico meninggalkannya pagi tadi. Kelvin dan Ray sampai dihubungi oleh Zico untuk menanyakan keberadaan Zafrina. Kelvin dan Ray seketika mengadukan semua yang mereka alami hari ini. Zico pun dibuat keheranan. Ia tak sadar jika dialah penyebab istrinya uringan. Oleh karena hari ini Zico akan membawa Zafrina periksa ke dokter. Zico langsung bergegas ke butik milik Oma Santika. Siang ini jalanan sangat macet. Berulang kali Zico menghubungi Kelvin dan menanyakan keberadaan istrinya. Zafrina ada di dalam kantornya. Jelang siang ini perutnya kembali terasa bergolak. Zafrina dengan cepat masuk ke kamar mandi dan berusaha memuntahkan isi perutnya. Berulang kali Zafrina merasakan mual yang sangat menyiksa. Tapi tak ada apapun yang bisa ia muntahkan selain cairan berwarna kuning yang rasanya sangat pahit. Ya, ampun. Ada apa denganku? Gumam Zafrina. Wajahnya terlihat pucat. Ia kembali duduk di sofa dan merebahkan tubuhnya yang terasa tak karuan. Zafrina berpikir itu adalah efek ia melewatkan sarapannya. Zico tiba pukul 2 siang. Ia langsung masuk ke ruangan Zafrina setelah mendapat laporan pasti dari Kelvin. Saat membuka pintu, ia melihat istrinya lagi terbaring di sofa. Rasa bersalah seketika menghinggapi Zico. Ia tidak memperhatikan Zafrina akhir ini. Hei, Zico mendekati istrinya dan membelai wajah Zafrina. Zafrina membuka matanya, namun sesaat matanya mengabur tertutup air mata. Kok nangis? Tanya Zico. Aku males ngomong sama kamu. Mendingan kamu saja aja deh, ujar Zafrina. Tangannya langsung mengusap air mata yang tiba-tiba menetes. Zico semakin dibuat bingung dengan sikap Zafrina yang tak seperti biasanya. Kalau aku ada salah, aku minta maaf. Ya, kata Zico sambil mengusap rambut Zafrina yang berantakan. Kamu jahat. Kenapa pagi tadi tidak bangunkan aku? Kamu tidur nyenyak banget. Aku mana tega bangunin kamu, Queen. Maaf. Ya, aku salah. Sekarang kita ke rumah sakit. Yuk. Kita periksa kesehatan kamu. Zafrina menganggukkan kepala. Dia bangkit berdiri dibantu oleh Zico. Keduanya lalu meninggalkan butik menuju ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan Zafrina terus menutup hidung dan mulutnya dengan segenggam tisu di tangannya. Apa masih mual? Tanya Zico. Zafrina hanya menggeleng sebagai jawaban. Aku hanya tidak suka bau pengharum mobil ini. Hah, apa? Zico sampai terbengong mendengar jawaban Zafrina. Ini adalah pengharum mobil yang sejak kemarin dipakainya dan kemarin istrinya tidak mempermasalahkannya. Tapi mengapa hari ini semuanya terasa salah di hadapan istrinya itu? Zico hanya bisa menerka. Nerka ada apa sebenarnya dengan istrinya itu? Zico berpikir Zafrina akhir ini bertingkat aneh. Namun, Zico tidak berani mengungkapkan langsung apa yang sedang dia pikirkan. Apa jangan istrinya sedang mengandung? Waktu itu Zafrina juga bertingkah aneh saat mencium bau parfum Papirian. Zico mengulas senyum. Ia harap apa yang dia pikirkan benar adanya. Dia benar sangat ingin memiliki bayi dari istrinya.
Ziko mengusap puncak kepala Zafrina. Setibanya di rumah sakit, Ziko menggandeng tangan Zafrina. Ia meminta Zafrina menunggunya sejenak, karena Ziko ingin mengkonfirmasi pergantian dokter yang akan dia kunjungi. Beruntungnya dokter yang Ziko inginkan ada dan sedang praktek. Ziko meminta didaftarkan ke poli yang ia maksudkan tanpa memberitahu Zafrina. Meskipun ini adalah rumah sakit milik orang tua Zafrina, tapi dia tidak mau memanfaatkan privilege itu. Setelah selesai dengan semuanya, Ziko kembali mengajak Zafrina menjajaki lorong di lantai 1. Alis Zafrina mengkerut saat Ziko melewati ruangan yang seharusnya. Suami Zafrina bahkan terlihat sangat tak acuh. Zafrina semakin bingung saat Ziko mendudukkan dirinya di deretan ibu hamil. "King, apa kamu tidak salah membawaku periksa di sini?" tanya Zafrina penasaran. "Apanya yang salah, Queen? Aku hanya ingin mengetahui masa suburmu dan lainnya. Aku ingin anak, Queen," jawab Ziko mencoba memberi alasan yang masuk akal. Dia tak ingin memberitahu dugaannya karena jika sampai dugaannya keliru, cukup hanya dirinya saja yang akan menelan kekecewaan. "Aku juga menginginkannya, King. Semoga saja kita bisa mendapatkan penggantinya segera." Ziko tersenyum mendengar jawaban istrinya. Dia membelai puncak kepala Zafrina dengan lembut. Saat keduanya sedang saling menatap penuh rasa cinta, seseorang mengusik keromantisan itu. Zafrina menoleh dan tersenyum lebar. Dia bangkit dan langsung memeluk tubuh pria si pengganggu. "Ankel, halo, sayang, lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik." Ankel juga semakin tua, terlihat semakin tampan. "Kamu kenapa kemari?" tanya pria itu. Zafrina langsung tersadar dan menarik Ziko. "Ini suamiku, Ankel, namanya Ziko." Zafrina menarik tangan suaminya dan mengulurkannya ke arah pria tersebut. "Ziko, ini adalah Ankel Arya. Ankel Arya ini yang sering disebut oleh Oma kemarin. Dia juga menjabat sebagai direktur di rumah sakit ini." Arya terperanjat kaget. "Suami, kenapa kalian tega tidak mengundangku?" ujar Arya dengan memasang raut wajah cemberut. "Kami belum mengadakan resepsi, Ankel. Kalau kami nanti mengadakan resepsi aku pasti akan mengundangmu," kata Zafrina bergelayut manja di lengan suaminya. "Baiklah, Ankel, tunggu undangan kalian," jawab dokter Arya sambil mengacak rambut Zafrina. "Kalian mau periksa? Biar Ankel bilang dulu pada dokter Rita." Tidak perlu, Ankel. Kami akan mengantri sesuai urutan. Kamu anak pemilik rumah sakit ini. Bagaimana bisa kamu mengantri? Yang ada papamu bakalan menutup rumah sakit ini." "Ankel Arya, tenang saja. Papa enggak tahu aku ke rumah sakit." Arya baru menyadari ini adalah poli kandungan. Dia tersenyum menggoda ke arah Zafrina. Zafrina yang mendapat tatapan usil dari dokter itu hanya meringis malu. "Jadi, aku juga tidak tahu, Ankel. Kami baru mau periksa. Soalnya kemarin aku sempat mengalami keguguran. Aku berharapnya juga bisa segera hamil lagi." "Pasti bisa, Ankel yakin. Kalian masih sangat muda. Stamina kalian masih bisa dipakai untuk menghancurkan sebuah ranjang besar," ujar Arya berkelakar. Namun, detik berikutnya lengannya langsung ditepuk dengan keras oleh Zafrina. "Sudah, Ankel, pergi saja," ngomongnya semakin enggak jelas. Arya menepuk lengan Ziko sesaat lalu pergi meninggalkan pasangan muda itu. Ziko dan Zafrina saling pandang.
Keduanya lalu tertawa mengingat ucapan Arya barusan. Rasanya aku sekarang malah ingin pulang untuk menghancurkan ranjang kita, ujar Ziko menggoda Zafrina. Ish, apa sih, omongan Uncle Arya enggak usah didengar, gerutu Zafrina. Keduanya kembali duduk, namun, sebentar kemudian Zafrina dipanggil. Jantungnya tiba berdebar kencang. Ia harap nanti dia bisa mendapat kabar yang baik saja. Dia hanya ingin segera bisa menimang anak. Setelah diukur tekanan darah dan juga berat badan Zafrina, sepasang suami istri itu dipersilahkan masuk. Dokter Rita menyambut Ziko dan Zafrina dengan senyum indah. Halo, saya Dokter Rita. Apa ada yang bisa saya bantu? Begini dokter. Saya ingin mengecek apakah istri saya hamil atau tidak. Apa sudah terlambat menstruasi? Tanya Dokter Rita. Zafrina tampak berpikir. Ia sendiri tak menyadari apakah sudah terlambat datang bulan atau belum. Ia lupa karena terlalu sibuk mengurus butik omanya. Melihat wajah kebingungan Zafrina, Dokter Rita tersenyum. Ia tahu, gadis di depannya ini adalah anak pemilik rumah sakit. Tapi Zafrina masih bertindak sopan dengan mau mengantri dan tidak memanfaatkan kekuasaan yang orang tuanya punya. Baiklah, silahkan berbaring dulu. Saya juga berharap semoga ada kabar baik untuk kalian dan keluarga, kata Dokter Rita. Seorang perawat membantu Zafrina naik ke ranjang dan menutup bagian kaki hingga panggulnya. Perawat itu mengangkat atasan yang dikenakan Zafrina dan mengoleskan gel di atas perutnya. Dokter Rita mulai menggerakkan probe dan lalu senyumnya mengembang sempurna. Nah, ini dia, seru Dokter Rita dengan nada riang. Ziko memajukan wajahnya menatap ke layar. Tapi hanya ada gambar hitam di sana. Dokter Rita menjelaskan dengan sangat mendetail dari usia kandungan Kira dan juga sebesar apa calon bayi mereka. Zafrina dan Ziko saling menatap dengan penuh keharuan. Dok, tapi ini kehamilan kedua istri saya. Kemarin, Kira hampir 3 bulan yang lalu istriku mengalami keguguran. Iya, tidak apa-apa. Kondisi janinnya bagus. Hanya untuk mamanya saya sarankan untuk mengurangi aktivitasnya terlebih dulu sampai memasuki trimester kedua dan juga hindari stres, ya. Sering bercerita. Berbagi masalah dengan suami itu juga sangat penting untuk ibu hamil. Jangan apa karena alasan tidak mau merepotkan suami. Masalahnya ditanggung sendiri. Akhirnya justru malah mengorbankan kesehatan. Dengar, kan? Ziko seolah mengingatkan tingkah Zafrina beberapa bulan yang lalu dan sekarang pun juga seperti itu. Iya. Dokter Rita tersenyum. Ia menyudahi memeriksa kehamilan Zafrina yang telah memasuki minggu ke-8. Dokter Rita menyarankan banyak hal untuk Zafrina dan Ziko dengan antusias mendengarkan setiap penuturan Dokter Rita. Ia sangat bahagia. Sekarang, bibit unggulannya ternyata tak perlu diragukan. Kebahagiaan Zafrina langsung sampai di telinga keluarga besarnya. Mama Dian dan Papa Gary langsung mendatangi Zafrina di rumah lama. Zafrina langsung menyambut kedua orang tuanya dengan pelukan. Bagaimana kondisi kamu, sayang? Baik, Ma, hanya mual sesekali. Jangan terlalu lelah. Ya dan kalau bisa kurangi kesibukan kamu di butik sementara waktu ini. Zafrina tersenyum mendengar serentetan nasihat mamanya.
Dari sorot mata mamanya menunjukkan kebahagiaan sekaligus kekhawatiran. Mungkin Mama Dian masih kepikiran dengan hal kemarin, makanya bersikap protektif seperti ini. Iya, Mamaku sayang. Mama tenang saja. Sekarang Zafrina punya pawang, ujar Zafrina bercanda sambil melirik suaminya yang sedang berbincang dengan papanya. Mama senang. Akhirnya apa yang menjadi impianmu bisa terlaksana. Ina juga tidak menyangka. Mah. Mereka berempat akhirnya terlibat pembicaraan seputar kehamilan dan Mama Dian memberikan beberapa nasihat pada putrinya. Ziko tampaknya terlihat yang paling bahagia di antara ketiga orang itu. Dia sangat antusias mendengar setiap ucapan mama mertuanya. Zafrina merasa kedatangan orang tuanya mampu menghilangkan mualnya, seperti saat dulu pertama ia hamil. Zafrina berbaring dengan kepalanya berada di pangkuan Mama Dian. Dia sekarang berbaring sambil mendengarkan cerita masa kecilnya dari mulut mamanya. Lama-kelamaan mata Zafrina semakin terasa berat. Tanpa sadar perempuan itu pun terlelap. Ziko dan Papa Gary geleng kepala dengan kemanjaan Zafrina. Biar aku angkat Zafrina dulu. Mah, Pah. Biarkan saja dulu seperti ini. Zi. Mama ada suatu hal yang ingin dibicarakan sama kamu, ujar Dian. Wajah Ziko mendadak berubah serius. Mama mertuanya itu jarang berbicara dengannya. Tapi kini beliau ingin berbicara. Pasti itu merupakan hal yang sangat penting. Apa? Mah, tanya Ziko. Mendadak wajahnya terlihat tegang. Papa Gary menepuk pundak menantunya itu. Rileks saja. Zi, ini bukan hal yang serius. Kami hanya ingin menanyai pendapatmu mengenai resepsi itu. Awalnya Mama dan Papa ingin mengadakan resepsi itu dalam waktu dekat. Namun, mengingat kondisi Zafrina yang sebelumnya pernah keguguran, kami akan menundanya. Apa kamu keberatan jika acaranya diundur? Mama takut Zafrina akan kelelahan dan itu malah mempengaruhi kesehatan kandungannya. Ziko pikir Mama dan Papa mau bicara apa. Soal itu, kami terserah saja. Lagi pula mungkin dengan kejadian kemarin, Zafrina sekarang akan bersikap sedikit lebih hati-hati. Jadi, Ziko pikir dia juga tidak akan mungkin keberatan. Memangnya, berapa usia kandungan Ina? Kata dokter. Prediksinya 8 minggu menyesuaikan berat dan besar janinnya. Soalnya Ina lupa kapan terakhir mendapatkan siklusnya. Anak ini, benar, dari dulu enggak pernah berubah. Gary hanya tersenyum mendengar omelan istrinya. Ketiga orang itu kembali berbincang hangat. Mama Dian sibuk membelai rambut Zafrina yang menutup sebagian wajahnya. Bersambung.